dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Rabu 18 Mei 2022, bersama saya Frater Yohanes Heri Gunawan Wibisono. Saudari-saudara yang terkasih, mari bersama-sama pada hari ini kita renungkan Injil dari Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini Yesus Kristus menawarkan dirinya kepada kita sebagai sumber hidup. Kita diajak untuk senantiasa ingat, kita diajak untuk senantiasa setia, kita diajak untuk senantiasa tekun tinggal di dalam Dia, agar hidup kita senantiasa memperoleh kesegaran, memperoleh buah, menjadi rahmat bagi orang-orang. Tentu mungkin kita diajak untuk kita senantiasa seringkali bertanya-tanya, mana rahmat Allah? Akan tetapi dengan kita tinggal di dalam Yesus, bukan lagi kita bertanya di mana rahmat Allah, tetapi kita hadir sebagai rahmat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita menjadi pembawa rahmat sukacita bagi orang-orang yang kita jumpai. Dan bukan lagi meminta, tetapi kita memohon agar kita menjadi rahmat. Sehingga kita berani untuk berkata cukup, berani untuk mensyukuri segala rahmat yang boleh kita terima, dan akhirnya maju untuk menyadari dan menghayati panggilan kita sebagai pewarta, sebagai rahmat bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita mohon rahmat keberanian supaya kita mampu sungguh menyadari setiap rahmat yang boleh kita terima, dan kita mampu membawanya sebagai bekal kita menjadi pewarta bagi orang-orang yang kita jumpai. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Engkaulah Sang Juru Selamat, Engkaulah Sang penuh Maha Cinta yang senantiasa menyertai kami, yang senantiasa hadir dalam hidup kami. Kami mohon bimbinglah kami, agar kami sungguh mampu menghayati kesadaran diri kami bahwa kami hadir sebagai ranting yang harus senantiasa bersatu dengan pokok anggur, sehingga kami dapat berbuah banyak, kami dapat menjadi rahmat bagi orang-orang yang kami jumpai, agar kami berani untuk tidak hanya bergerak ke dalam saja, tetapi keluar dari diri kami, menyadari kasih yang besar menuntun kami pada perutusan yang kami miliki. Ini semua kami mohon padamu dan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan berkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan salam mendoakan.